Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atom dan struktur atom. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah awal dari definisi dari atom itu sendiri. Itu sebenarnya sudah dimulai sejak masa Demokritus ya. Jadi sejak 460 sebelum Masehi hingga 370 sebelum Masehi. Ya, intinya pada pokoknya adalah atom itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, indestructible, dan penemuan ini sifatnya filosofikal ya. Jadi Demokritus sama seperti filosof Yunani pada masa itu tidak melakukan riset secara kimia ataupun fisika, tapi hanya mengembangkan teori saja secara filosofi. Nah, kemudian berkembang kemudian teori-teori yang berdasarkan pada eksperimen dan model. Jadi perkembangan ini kalau bisa dirangkum itu kalau dulu itu adalah atom itu sebagai semacam bola yang keras. Nah, sekarang atom itu lebih terwakili sebagai suatu awan materi yang kompleks yang kita tidak bisa terlalu katakanlah sampai hari ini menentukan lokasi elektron dan sebagainya. Nah, kemudian perkembangan dari struktur atom ini itu manfaatnya adalah kita bisa mengetahui keteraturan misalnya dalam sistem periodik unsur, kemudian juga teori atomnya akan sangat bermanfaat ketika Anda belajar tentang kimia komputasi, spektroskopi, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira semacam ini atom pada saat ini dikenal sebagai atom dengan partikel subatomik ya, proton, neutron, dan elektron. Berikutnya, partikel penyusun atom itu terdiri dari nukleus, yaitu daerah kecil di pusat atom, di mana kemudian muatannya itu terdiri dari sebagian besar muatan proton dan yaitu jumlahnya sama dengan muatan neutron. Kemudian di sekelilingnya terdapat awan elektron, yaitu daerah yang lebih besar tempat ditemukannya elektron. Elektron itu sendiri ditemukan oleh J.J. Thomson, proton oleh Eugene Goldstein, dan neutron oleh James Chadwick. Nah, kita akan mulai membahas tentang teori atom yang paling pertama, yaitu model atom Dalton. Jadi, model atom Dalton ini tidak dikembangkan secara eksperimen, tapi secara model saja, yaitu Dalton mempostulatkan bahwasannya bola atom adalah sebuah bola pejal yang sangat kecil yang merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat dari unsur itu sendiri. Artinya, atom dengan unsur yang sama akan mempunyai sifat dan massa yang sama, sedangkan atom dengan unsur yang berbeda akan mempunyai sifat dan massa yang berbeda. Kemudian, atom ini tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan, dan teori ini saat ini sudah tidak lazim ya, karena kita saat ini sudah berada di era di mana kita mempelajari reaksi fisi dan fusi dan juga reaksi radioaktif ya, senyawa-senyawa radioaktif. Kemudian dalam senyawa atom-atom berikatan dengan perbandingan yang sederhana. Nah, ini kalau secara kimia istilahnya stoikiometrik. Dan saat ini pun teori ini sudah tidak digunakan lagi dalam artian saat ini kita bisa menemukan senyawa-senyawa atom yang non-stoikiometrik yang Anda bisa jumpai nantinya banyak di kuliah, misalnya kimia zat padat dan sebagainya. Adapun kelanjutan dari teori atom yang didasarkan pada eksperimen itu dimulai oleh J.J. Thomson pada 1897, di mana Thomson menggunakan tabung sinar katoda untuk melewatkan sinar katoda dengan pengaruh dari listrik pada lingkungan yang
low pressure ya, jadi under vacuum. Dari situ dia mendapatkan bahwasanya sinar katoda dipengaruhi oleh listrik. Dan dari situ dia mendapatkan suatu partikel bermuatan negatif yang kemudian disebut dengan elektron. Adapun percobaan lain yang mendukung dari teori J.J. Thomson ini adalah percobaan dari tetesan minyak yang dilakukan oleh Millikan yang menunjukkan bahwasannya minyak yang diatomizer atau terionisasi itu bisa disetimbangkan terhadap tarikan gravitasi dengan suatu medan listrik. Nah, kemudian dari sini Millikan berpendapat bahwasanya eh, massa dari suatu elektron itu adalah sekitar 1/1840 dari massa suatu atom hidrogen dan mempunyai unit yang berupa muatan negatif. Kesimpulan dari studi dari Millikan dan J.J. Thomson adalah bahwasanya sinar katoda mempunyai sifat-sifat yang mirip ya pada semua elemen. Jadi setiap unsur itu pasti mempunyai uh, partikel yang bermuatan negatif. Kemudian yang kedua, atom itu muatannya netral, sehingga pasti ada suatu partikel bermuatan positif yang ada dalam suatu atom yang menyeimbangkan muatan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, elektron itu mempunyai massa yang sangat kecil, sehingga atom itu harus mempunyai partikel lain um, yang bermassa besar, karena di perbandingan massa dari elektron itu kecil dibandingkan dengan perbandingan massa dari suatu atom. Nah, kemudian Goldstein pada tahun 1886 menemukan apa yang sekarang disebut dengan proton, yaitu partikel yang bermuatan positif dan mempunyai massa relatif 1. Yang ini tentunya menyeimbangkan massa dari suatu atom dibandingkan dengan massa dari elektron yang memang kecil. Dan kemudian pada tahun 1932, agak lebih jauh daripada penemuan elektron, James Chadwick menemukan neutron, yaitu partikel yang tidak bermuatan tetapi mempunyai massa yang hampir sama dengan proton. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi subatomic partikel elektron, proton, dan neutron beserta muatannya, kemudian massanya, dan lokasinya. Baik, dari percobaan yang dilakukan oleh Thomson kemudian didukung oleh percobaan tetesan minyak oleh Millikan, kemudian Thomson mempostulatkan suatu model atom ya. Jadi atom itu terdiri atas merupakan sebuah bola pejal yang di dalamnya itu terdapat banyak elektron. Baik, model ini dikenal dengan nama model plum pudding karena J.J. Thomson itu orang Inggris. Eee, jadi kalau kita mungkin membayangkannya lebih mirip seperti onde-onde ya, di mana atom terdiri atas sebuah bola pejal yang masif yang kemudian eee, bola pejal itu bermuatan positif yang di sekelilingnya itu terdapat muatan negatif elektron yang bertebaran ya, jadi tidak terkuantitasi ada uh, orientasi maupun posisinya maupun ada berapanya tidak dikuantitasikan dengan baik oleh J.J. Thomson. Perkembangan penting teori atom selanjutnya terjadi pada waktu sekitar 1908 hingga 1910, di mana seorang peneliti kelahiran Selandia Baru bernama Ernest Rutherford itu melakukan percobaan untuk memeriksa model atomnya Thomson, di mana dia bekerja sama dengan Giger dan Marsden. Ya, mereka melakukan penembakan partikel alfa pada suatu lembaran emas yang sangat tipis. Jadi emas dipilih karena sifatnya yang sangat mudah ditempa, menjadi tipis sekali dengan ketebalan sekitar 600
nanometer ya, atau kurang lebih sekitar 100 atom. Nah, kemudian Giger sendiri dia berperan untuk melakukan atau mempunyai alat dari screen zinc sulfida yang bisa berpendar dalam keadaan gelap, dan mereka melakukan percobaan ini untuk menembakkan partikel alfa kepada lapis tipis emas itu. Penembakan partikel alfa pada lapis tipis emas itu menemukan bahwasanya ternyata sebagian besar dari partikel itu bisa menembus lapis tipis emas. Yang ini lumayan mengejutkan. Dan kemudian beberapa partikel itu dibelokkan, namun berapa sedikit di antaranya itu bisa bisa dibilang dipantulkan ya, jadi kembali ke arah asalnya. Dan ini juga sangat mengagetkan ya, karena itu artinya ada suatu massa yang sangat besar yang bisa membalikkan eee, partikel alfa yang sangat kuat ya, secara energinya sekitar 2,6 megaelektronvolt ya. Nah, jadi dari sini, ya ini kalau dilihat dari fotonya ini bukan Rutherford, ini Giger ya yang berkomentar bahwasanya eee, itu ada sesuatu yang menarik terjadi di sana. Dari sini muncul kesimpulan bahwasanya ada sesuatu yang disebut dengan inti yang dia bisa membalikkan atau membelokkan eee, energi dari partikel alfa itu. Nah, inti ini dia terfokus atau terkonsentrasi di suatu area yang sempit dan bermuatan positif. Percobaan model atom Rutherford menunjukkan bahwasanya atom itu sebagian besar terdiri atas ruang kosong, dan kemudian ada di tengah-tengahnya ada suatu area yang kecil, suatu pusat yang kemudian diberi nama inti atom atau nukleus. Kemudian nukleus ini terdiri atas proton dan neutron. Kemudian elektron terdistribusi di sekitar inti dan menempati sebagian besar dari volume atom. Nah, model inilah yang dinamakan dengan model inti atom atau nuclear model. Nah, ini adalah gambaran percobaan Rutherford. Ada yang menabrak, ada yang terbelokkan, dan ada yang dipantulkan kembali. Nah, jadi secara sederhana model atom Rutherford itu terdiri dari inti yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron di sekitarnya. Dan elektron ini melintasi di sekitar inti melalui suatu lintasan tertentu yang disebut dengan kulit. Nah, kemudian model dari Rutherford ini kemudian juga dikembangkan lagi oleh Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini dia berbeda dengan Rutherford, dia tidak menjalankan eksperimen, jadi mirip dengan model dari Thomson. Niels Bohr ini dia seorang postdoktoral ya, dia datang ke labnya, baik labnya Thomson maupun labnya Rutherford selama beberapa bulan, dan kemudian mengetengahkan sendiri, memperdalam teori atom yang didapatkannya. Nah, dari sini dia menjelaskan bahwasanya dia menyetujui konsep atom dari Rutherford, hanya saja kulit ini kemudian dia menyebutkan bahwa kulit itu mempunyai tingkatan energi yang berlapis, kemudian elektron dapat berpindah kulit dengan menyerap atau melepas energi. Nah, model atom dari Niels Bohr ini mempunyai kelebihan, yaitu dia dapat menjelaskan spektrum unsur hidrogen. Jadi pada saat itu sudah mulai dikenal spektrograf massa, sehingga data spektro dari hidrogen itu bisa diperoleh. Tapi kemudian untuk selain hidrogen, pada saat itu juga sudah muncul banyak eksperimen untuk unsur
spektrum atom dari unsur atom yang berelektron banyak. Nah, dari situ pengaruh-pengaruh medan magnet, pengaruh medan listrik, kemudian spektra yang muncul yang tidak selalu tunggal, yaitu karena banyak elektron, spektranya doublet ya. Jadi itu tidak bisa banyak diterangkan oleh model atom Niels Bohr. Kemudian selanjutnya model atom dari Niels Bohr ini diperkaya oleh Sommerfeld dengan menyebutkan model shell ya, atau shell model atau model kerangka. Yang intinya adalah tiap tingkat energi atau kulit itu terdiri dari satu atau beberapa sub tingkat energi atau sub kulit. Kemudian tiap sub tingkat energi atau sub kulit terdiri atas satu atau beberapa orbital, yang mana tiap orbital itu paling banyak terisi oleh 2 elektron. Nah, pada saat itu teori asas ketidakpastian Heisenberg dan dualisme partikel gelombang itu mulai ditemukan, sehingga langsung diadopsi oleh teori ini dengan menyebutkan bahwa posisi atau kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Dan kebolehjadian atau kemungkinan ditemukannya elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya. Jadi perbedaannya kalau model atom Niels Bohr atau lebih tepatnya Rutherford ya, itu masih menggunakan kata orbit ya. Akan tetapi kita sebenarnya tidak bisa menentukan lokasi dari elektron ya. Jadi kemudian dikembangkan bahwasanya kebolehjadian menemukan elektron itu ada dalam istilah orbital. Jadi ada perubahan kata dari orbit menjadi orbital. Nah, dasar dari konsep atom mekanika gelombang itu adalah hipotesis dari Louis de Broglie dan asas ketidakpastian Heisenberg. Jadi yang pertama bahwasanya gagasan tentang dualisme partikel atau materi ya. Nah, Anda mungkin sudah mendapatkan ini di materi fisika SMA, atau kalau tidak nanti di kuliah baik fisika maupun kimia fisik akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian asas ketidakpastian Heisenberg, bahwasanya tidak ada metode eksperimen apapun yang dapat menentukan posisi dan sekaligus kecepatan dari elektron. Karena limit deteksi dari alat itu kita tidak bisa melebihi kecepatan dari suatu elektron. Jadi yang bisa ditentukan itu adalah hanya kebolehjadian menentukan elektron pada suatu daerah atau pada jarak tertentu dari inti. Posisi elektron tidak dapat ditentukan. Elektron berada dalam orbital, yaitu daerah di sekitar inti dengan kebolehjadian terbesar menemukan elektron. Orbital digambarkan berupa awan elektron dalam bentuk 3 dimensi, yang kemudian dirumuskan ke dalam suatu persamaan gelombang dari elektron oleh Erwin Schrödinger. Nah, Erwin Schrödinger ini yang kemudian mengenalkan teori atom mekanika kuantum atau teori mekanika gelombang, di mana kedudukan suatu elektron itu dapat diketahui dengan ya kalau kedudukan orbital bisa ditentukan oleh 3 bilangan ya, 3 bilangan kuantum N, L, dan M. Kemudian kedudukan elektron bisa ditentukan oleh 4 bilangan kuantum L, N, L, M, dan S. Anda mungkin sudah pernah mendapatkan ini juga di SMA, keempat bilangan kuantum. Nah, jadi ini persamaan Schrödinger. Untuk kuliah kimia dasar mungkin kita tidak akan melakukan derivasi atau melaksanakan penghitungan penyelesaian persamaan Schrödinger untuk partikel satu dimensi atau partikel dalam kotak. Nanti mungkin di kuliah kimia fisik lanjut Anda akan mendapatkan bagaimana kuantitasi dari penyelesaian persamaan Schrödinger ini. Tapi intinya persamaan Schrödinger itu dia menghitung probabilitas diketemukannya elektron ya secara matematis, dan itu ternyata dimungkinkan.
Jadi, berdasarkan teori mekanika gelombang, elektron dalam atom berada dalam kulit-kulit. Elektron valensi menunjukkan jumlah elektron pada kulit terluar. Konfigurasi elektron menggambarkan penyebaran atau susunan elektron dalam atom. Ini yang akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan minggu depan. Nah, jadi kedudukan elektron, seperti sudah dijelaskan, dapat diterangkan dengan menggunakan persamaan fungsi gelombang Schrödinger. Jadi penyelesaian dari persamaan Schrödinger itu, kalau kita bisa menyelesaikan, dan memang ada beberapa cara untuk menyelesaikannya, di mana nantinya kita bisa memperoleh 3 bilangan dari penyelesaian itu yang berupa bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Nah, kemudian lebih lanjut, dua orang peneliti ya menemukan bahwasanya untuk menjelaskan tentang elektron secara lebih lanjut itu perlu dibedakan bilangan spinnya. Jadi dua elektron dalam satu orbital dibedakan dengan bilangan kuantum spin atau S. Sehingga kita memperoleh 4 bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum utama itu menunjukkan dari tingkat energi elektron atau kulitnya. Kulitnya itu berupa kulit pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian diberi simbol KLMNOPQ berupa huruf besar. Nah, simbol ini didapatkan dari tim yang peneliti yang mengerjakan pada waktu itu adalah penelitian tentang spektroskopi. Dan karena pada waktu itu mereka beranggapan bahwasanya alat pada saat itu mungkin masih terbatas dan di masa depan kemungkinan bisa ditemukan lagi limit deteksi alat yang lebih besar, maka mereka menyiapkannya di tengah dari alfabet K dengan harapan nantinya mungkin akan muncul tingkat energi yang lebih rendah dari K. Jadi tidak dimulai dari A tapi dari K karena di tengah-tengah alfabet. Tapi hingga hari ini kita tidak bisa atau ya itu sudah yang terbaik ya kita tidak menemukan kulit yang lebih rendah energinya dari kulit K. Bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut menyatakan pada subtingkatan energi macam apa elektron itu berada dan menentukan bentuk orbital dalam suatu subtingkatan. Harga yang diizinkan untuk L bergantung pada harga N dan berjangka antara 0 hingga N-1. Jadi jika N sama dengan 1, L akan mempunyai nilai 0. Artinya hanya ada satu tipe orbital yaitu 1s pada tingkatan ini. Misalnya N-nya sama dengan 2, L mempunyai harga 0 dan 1. Artinya akan terdapat dua subtingkatan dan dua jenis orbital yang berkaitan dengan tingkatan ini. Kedua orbital itu ada di subkulit yang kedua yaitu orbital 2s dan 2p. Nah, jika N-nya 3, maka L mempunyai harga 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Jika N-nya 4, harga L-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Jadi, kemudian dia juga menentukan juga bentuk orbitalnya ya. Jadi untuk L-nya 0, maka hanya akan ada terdapat subkulit S saja. Untuk L sama dengan 1, dia akan mempunyai subkulit P juga di sana, yang mana istilah S, P, D, dan F ini adalah istilah-istilah juga istilah spektroskopi ya. Jadi S itu menunjukkan pita serapan yang sharp, prinsipal itu P, kemudian pita yang baur itu diffuse atau D, kemudian fundamental ya. Jadi terjadi semacam pemendekan ya. Jadi fundamental ini agak susah dibayangkan karena dia kembali lagi ke bentuk hidrogen, pita hidrogen, pita absorpsi hidrogen. Jadi agak susah dibayangkan. Untuk S, P, dan D masih agak bisa dibayangkan dengan mudah.
Kemudian untuk bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik, menyatakan orbital khusus yang mana dihuni oleh elektron itu dalam suatu tingkatan energi. Juga menunjukkan orientasi khusus orbital itu dalam ruang relatifnya. Jadi nilainya adalah minus L sampai dengan plus L. Jadi kalau misalnya L-nya 0, maka M-nya 0, orbitalnya tentu saja S. Misalnya L-nya sama dengan 1, maka M-nya adalah min 1, 0, dan plus 1, dikenal dengan orbital P. Nah, orbital P ini, bilangan kuantum magnetiknya menunjukkan min 1, 0, dan plus 1, yang mana ini bisa menunjukkan sebenarnya secara mudah bisa digambarkan secara kartesian ya. Jadi dia orbital P ini bentuknya seperti cuping dan kita mudah meletakkannya di diagram kartesian X, Y, Z. Jadi nanti ada Px, Py, dan Pz yang masing-masing bisa diisi oleh 2 elektron. Nah, untuk orbital D dan F itu agak lebih susah penjelasannya. Nah, ini bilangan contoh-contoh bilangan kuantum, misalnya n-nya 1, maka L-nya hanya bisa 0. Ketika L-nya 0, maka M-nya 0, dan seterusnya, hingga 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini contoh lainnya, penggunaan untuk S, P, D, F, subkulit ya. Nah, ini adalah contoh penggambaran orbital 1s ya, bentuknya simple, bola ya. Jadi boleh jadian untuk menentukan elektronnya ya di sekitar bola itu akan ada 2 elektron. Kemudian orbital 2s masih sama bola, hanya kemudian kita melihat 2 spektra ya, atau 2 pita ya. Jadi ada 2 pita yang energi yang sebelah dalam dan sebelah luar. Ini untuk gambaran dari orbital 2p. Nah, 2p, orbital 2p ini bentuknya seperti cuping ya, jadi kiri kanan, atau kalau bahasa Inggrisnya lobe ya. Dan kemudian karena mungkin Anda tahu bahwasanya orbital P itu ditempati oleh maksimal 6 elektron, dan kita bisa agak mudah menggambarkannya kalau di sini kita lihat diagram kartesian XZ, XY ya, yang gambar B, itu maka dia ada di sekitar sumbu X. Nah, bisa juga digambarkan dalam diagram kartesian XYZ ya. Jadi nantinya orbital P ini bisa dibagi menjadi orbital Px, Py, dan Pz. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi maksimal ada 6 elektron dalam orbital P. Nah, kemudian dari orbital ini yang bisa ditentukan dengan bilangan kuantum. Nah, untuk menentukan secara lengkap kebolehjadian menemukan elektron dalam suatu atom atau orbitalnya, itu ternyata masih memerlukan bilangan kuantum yang keempat, yang ini dimulai ketika Stern dan Gerlach melakukan suatu eksperimen di mana serapan dari suatu atom yang terionisasi kemudian atas pengaruh medan magnet, ternyata dia menunjukkan ada perbedaan, jadi ada kutub utara dan selatan pada serapannya, yang mana kemudian ada 2 orang, yaitu George Uhlenbeck dan Samuel Goldsmith. Mereka mempostulatkan bahwasanya ini tuh adalah pergerakannya, tapi karena elektron itu dia tidak bisa bergerak ke sana kemari, maka itu sebenarnya bukan pergerakan tapi menunjukkan arah putar elektron itu pada porosnya, yang kemudian dikenal dengan spin. Spin yaitu plus setengah dan minus setengah, yang mana kita tidak tahu yang mana yang mananya, tapi biasanya diberikan simbol untuk plus setengah itu panah ke atas, minus setengah panah ke bawah. Nah, sampai di sini penerapan dari bilangan kuantum itu nantinya akan Anda temukan di
berbagai macam karakterisasi yang akan Anda lakukan. Misalnya, resonansi magnetik inti pada bidang kimia organik, nanti Anda akan menemukan bahwasanya syarat-syaratnya adalah di antaranya tergantung dari spin dari si atom tersebut. Dan kemudian karena ada pengaruh medan magnet di sana ya. Nah, kemudian juga untuk penggunaan kulit-kulit dan sebagainya, maka alat semacam XPS ya, X-ray, fotoelektron spektroskopi dan sebagainya, Anda di situ harus bisa mengkarakterisasi misalnya, oh ini dari serapan dari kulit K dan sebagainya, K yang mana dan sebagainya. Jadi belajar ini juga selain secara teoritik penting, artinya dari SMA pun Anda sudah mulai mendapatkan materi ini, Anda juga nantinya di dalam realitanya, dalam menjalankan tugas akhir dan sebagainya dalam penelitian, Anda juga akan terlibat dalam karakterisasi yang membutuhkan teori-teori ini. Nah, untuk selanjutnya, minggu depan kita akan belajar lebih lanjut tentang pengisian elektron ya, jadi penggunaan bilangan kuantum untuk mencari konfigurasi elektron, kemudian mengenal tabel periodik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.